karena kami sudah terima kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Tuhan, ini kami telah mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya mata rohani kami tertuju kepada kebenaran. Ini kami Tuhan, Kau jamah setiap pribadi, Kau jamah kami setiap pribadi. Hati kami siap mengangkat pujian, menyembah, bermazmur bagi-Mu. Sungguh tiada batas kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, jika hari ini, saat ini Kau izinkan kami untuk beribadah, memuji-Mu, memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu di tempat ini. Ini kami Tuhan, Kau mempersiapkan hati kami. Kau ambil alih seluruh hidup kami setiap pribadi, agar roh kami menyala-nyala, meninggikan Engkau di atas segala nama di tempat ini. Sebab Engkau Tuhan yang lain, yang layak ditinggikan, diagungkan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Biarlah Kau menibahkan mereka, agar kami semuanya dipenuhi sukacita untuk memuliakan hari depannya. Kami juga Bapa berdoa buat gembala sidang yang sudah mempersiapkan khotbah untuk menyinari hati kami, menerangi hidup kami, serta firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menambahkan urapan yang baru buat gembala sidang di tempat ini. Biar gembala sidang dapat menabur firman-Mu di tempat ini di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin beribadah lewat live streaming di rumah masing-masing. Biarlah mereka juga penuh urapan Roh Kudus, supaya kami semuanya tetap di bawah naungan kasih-Mu. Ini kami Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke tangan perlindungan dan kuasa. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita akan menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita merasakan hadirat yang memenuhi setiap hati kita. Kita merasakan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Anugerah-Nya yang begitu nyata kita rasakan. Mari kita bawa hati kita pagi ini bagi Yesus, Bapak Ibu. Biarlah roh kita sujud menyembah Dia, sebab kita mau rindukan hadirat-Nya. Mari dengan segenap hati dan jiwa kita datang kepada-Nya. Mari kita katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Hatiku, kau sujud
Ku rindukan hadiratmu.
Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Sebab kami tahu kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Yesus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami dengan harapan-Mu Bapa.
sungguh nyata dalam hidup kami. Kami rasakan kehadiran, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya, oleh karena campur tangan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Berkaryalah Engkau Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Bapa. Dengan apakah kami dapat membalas kebaikan selain memberikan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat kami menyembah tangan-Mu Bapa yang menjamah setiap kami, menjamah setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah menyembah sebentar Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai menyatakan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap bersuka cita. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Yang merasakan hadirat Tuhan, mari lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara, sorakan haleluya. Kita akan bersuka cita Bapak Ibu. Mari semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita sebab kita percaya Allah kita, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita, berkuasa di bumi di surga. Masih siap bersuka cita Bapak Ibu Saudara? Haleluya.
Mari kita naikkan pujian kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Haleluya. siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau hidupi kebenaran-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu dapat bekerja di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kemurahan, kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu bimbing dan ajari kami Tuhan, untuk bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Jalan kita terselam.
Diterjemahkan secara sederhana, kita hanya berbicara tentang Tuhan. Itu arti haleluya. Arti haleluya setiap hari, setiap detik, setiap hembusan nafas kita hanya berbicara tentang Tuhan. Selama ini kita menyebut haleluya, tetapi lebih banyak kita berbicara tentang dunia ini. Selama ini kita menyebut haleluya, tetapi kita lebih banyak membahas yang bukan tentang Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali dengan kata haleluya, halal, yang artinya mengagungkan Tuhan, yang artinya setiap yang keluar dari mulut kita hanya berbicara tentang Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi domba yang duduk di tata. Haleluya, 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 bagi anak domba. Berkuasa, sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Katakan haleluya.
anak domba yang duduk di taman, yang duduk di, sekali lagi haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Berbatas namanya. Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang agung. Haleluya, Persiapkan hatimu, tahun ini tahun penuh anugerah Tuhan. Tahun ini penuh tahun anugerah Tuhan atas gerejanya. Persiapkan hatimu. Urabaka syakara
kasih Tuhan yang tak terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Amin, 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 amin. Bagaikan dalam samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam lebih lagi katakan bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganku dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita sepakat menyembah Tuhan sebagai rasa syukur kita atas pertolongannya bagi gerejanya. Mari naikkan syukur. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kepadamu. Begitu banyak rintangan, begitu banyak tantangan yang dialami oleh gerejamu, tetapi terus berdiri kokoh karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Haleluya! Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena permurahan Tuhan. Sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, amin, keselamatanku, yes, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesalahan. Sama-sama katakan bagaikan langit yang membentang, begitu Tuhan, kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu tiada terhitung, kesetiaan terhitung, tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah.
kami bisa melayani-Mu. Ini sebuah kehormatan bagi kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Engkau memilih kami dan memakai kami untuk melayani-Mu. Kalau kami tahu secara pandangan manusia, kapasitas manusia, bahwa kami ini tidaklah sempurna, bahwa kami ini tidaklah benar-benar baik, karena masih ada yang lebih baik dari kami, masih ada yang lebih sempurna dari kami. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk terus melayani. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar firman-Mu, bimbing kami, tolong kami, tuntun kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian tentang firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Minggu. Haleluya. Hari ini kita akan belajar rahasia keberhasilan Daud. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku yang berkasih. Bagaimana supaya kita bisa berhasil di tahun 2022? Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Kita akan belajar hari ini. Semalam, bukan hari apa semalam, hari Jumat malam saya streaming dari kota lain mengenai karakter. Apa yang membuat seseorang gagal? Bahwa kita sudah mengetahui Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu sudah melakukan pekerjaan tertinggi di dunia ini untuk menolong kita. Amin. Ada banyak cara untuk menolong sesama. Bisa melalui memberi uang, memberi pertolongan, memberi tumpangan, atau memberi pakaian, memberi yang lain, atau bisa memberi perhatian, atau bahkan mendoakan. Itu juga salah satu bentuk pertolongan kita kepada sesama. Dan perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yesus melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat besar, yaitu memberi pertolongan dengan memberikan nyawanya. Jadi pertolongan tertinggi kepada seseorang mengorbankan nyawa untuk orang yang kita tolong tersebut. Dan Yesus sudah melakukannya. Tuhan kita Yesus sudah melakukan pekerjaan tertinggi untuk menolong semua umat manusia. Jadi tidak ada alasan orang-orang berkata seperti ini, Tuhan tidak menolongku. Oh, nggak bisa. Harusnya ini tidak kedengaran dari orang-orang Kristen sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena Yesus sudah memberi pertolongan tertinggi. Kalau pertolongan tertinggi sudah diberikan, adakah kata gagal? Enggak ada. Karena pertolongan tertinggi sudah dilakukan. Tidak ada kata gagal harusnya. Tetapi kita temukan dalam kekristenan justru banyak kegagalan yang kita temukan. Pertanyaannya, apakah letak kegagalan itu di Yesus, di Tuhan kita, atau di manusianya? Saya bisa katakan hari ini karena Yesus sudah memberi pertolongan tertinggi, kegagalan itu ada dalam diri manusia, bukan lagi dalam diri Tuhan. Jadi tidak ada kata Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak membuka jalan, Tuhan tidak memberi ini, itu. Tidak lagi. Karena Tuhan sudah memberi tingkat tertinggi, pertolongan tertinggi bagi kita. Itulah yang dialami. Pertanyaannya, kenapa manusia bisa gagal? Kita akan belajar dari perjalanan hidup Daud, rahasia keberhasilan Daud. Dan juga melalui firman Tuhan saya memperingatkan kita yang masih tahap menuju rencana Tuhan. Saya peringatkan, jangan nanti kalau sudah sampai kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya, engkau menjadikan Tuhan nomor 2 dan engkau nomor 1. Banyak ditemukan di antara pelayan-pelayan, di antara jemaat,
Ketika dipakai Tuhan, dijadikan Tuhan nomor 2 dan dia nomor 1. Mari kita lihat di sini letak keberhasilan Daud. Daud tidak pernah menjadikan Tuhan nomor 2 atas setiap keberhasilan yang dia terima. Dia mengalahkan ribuan musuh dengan pedangnya. Dia berkata, itu semua karena Tuhan. Dia bisa mewariskan sesuatu kepada Salomo. Dan juga Salomo memberikan sesuatu yang besar kepada Tuhan. Dia berkata, ini semua karena Tuhan. Banyak orang Kristen kita temukan setelah diberkati Tuhan, dia mulai menaikkan dirinya, dia mulai mengangkat dirinya, bukan lagi mengangkat Tuhan. Ketika saya belajar tentang kata haleluya, Bapak Ibu Saudaraku, malu kita menyebut kata haleluya sebagai orang Kristen. Ternyata kata haleluya itu sangat-sangat lebih dari kata puji Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, haleluya berasal dari kata Ibrani halal, yang artinya mengagungkan Tuhan, yang artinya kita melangkah, itu tentang Tuhan. Bayangkan, kita melangkah itu tentang Tuhan, kita mengangkat tangan itu tentang Tuhan, kita membuka mata itu tentang Tuhan, kita membuka mulut itu tentang Tuhan. Tapi berapa banyak sekarang pelayan-pelayan menduakan Tuhan, ketemu sesama pelayan yang diceritakan gerejanya bukan Tuhan, ketemu sesama pebisnis yang diceritakan keberhasilannya, bisnisnya bukan karena Tuhan, ketemu sesama pengusaha yang diceritakan, oh begini caranya, begini caranya, begini caranya, bukan karena Tuhan. Berapa banyak worship leader berkata, oh begini karena aku dulu begini, lihat video ini, lihat video itu, tanpa menomorsatukan Tuhan. Ada banyak setelah mereka sampai kepada rencana Tuhan, apa yang terjadi? Mereka malah menjadikan Tuhan nomor sekian. Maka saya ingatkan hari ini, kalau Tuhan sudah mulai memakaimu, baik dalam segala hal, baik dalam pelayanan, baik dalam keberhasilan bisnismu, baik dalam keberhasilan karirmu, tetap jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Ini yang membuat Daud sampai mati, dia tetap menjadi raja. Salah satu raja yang berhasil mulai dinobatkan sebagai raja sampai wafat, salah satunya Daud. Sebelum Daud, Saul dinobatkan sebagai raja, tapi dia mati karena gila, karena menjadikan Tuhan nomor 2. Setelah Daud, Salomo anaknya diberkati Tuhan, diberi Tuhan nikmat, diberi kekayaan yang luar biasa, tetapi menjadikan ratu sebagai nomor 1 dan Tuhan nomor 2. Dia apa yang terjadi? Dia gagal di akhir daripada hidupnya. Tetapi Daud berhasil karena selalu berkata. Mari kita buka 1 Tawarik 29 ayat 10. Karena banyak saat ini orang Kristen tidak menyadari akan hal itu. Ketika Tuhan mulai mengangkat dia lupa bahwa dia berasal dari bawah, bukan berasal dari atas. Selalu saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 akan tahun yang berbeda dalam hidup kita, amin. Tapi ingatlah dirimu, selalu ingat engkau berasal dari bawah. Artinya bukan bawah apa, merendahkan hati maksudnya. Merendahkan hati. Mari sama-sama kita baca 1 dan 3. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau. Wow. Anda berapa banyak orang Kristen, pelayan, jemaat, pendeta, ketika mengalami keberhasilan dia memuji pekerjaannya di depan banyak orang, bukan memuji Tuhan. Saya ingatkan hari ini, Daud memuji Tuhan di depan banyak orang. Dia sebagai raja loh, artinya dia paling tinggi dari semua rakyat. Dia tertinggi pada waktu itu, tidak ada lagi di atas dia kecuali Tuhan. Tapi dia tidak pernah berkata, hei rakyat,
Lihat berapa banyak kukalahkan. Kamu kaya, kamu diberkati dalam masa kepemimpinanku. Tidak. Dia berkata di depan mata segenap jemaah, berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Agar engkau melihat hidupmu terus di dalam kebaikan dan anugerah Tuhan, selalu katakan terpujilah atau haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Jangan kalau ada orang bilang sama Bi, tambah cantik kamu ya, jangan langsung merasa udah di surga. Belum tentu mulut kawan kita itu sama dengan hatinya. Ya, makin cantik, makin muda amangnya, makin cantik inangnya. Jangan langsung merasa di atas. Begitunya anak raja. Memang anak raja disebut, tapi tetap menyombongkan diri. Mereka tidak berkata, ya terpujilah Tuhan. Makin berhasil ya. Namanya juga anak Tuhan, harus berhasil dong. Memang menyebut Tuhan, tetapi tetap ada kesombongan di sana. Bapak Ibu Saudara, lihat ketulusan hati Daud. Lihat, dia tidak menyangkut pautkan keberhasilan Tuhan itu kepada dirinya. Lihat, murni sekali bahasanya. Mari kita baca, mulai dari terpujilah. 1, 2, 3. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak ada sama sekali, tidak ada bagian dari Daud di sana. Tidak ada bagian dari Daud di sana, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengingatkan ini kepada saya jelas sekali. Tahun 2020 pekerjaan Tuhan akan semakin dinyatakan di tempat ini. Jangan pernah ambil bagian daripada keberhasilan gereja. Jangan pernah sebut namamu di sana setitik pun. Sebutkan semua karena kemuliaan Tuhan. Amin. Mari ayat selanjutnya 19 ayat 11. Ini para pelayan Tuhan. Kenapa banyak worship leader jatuh? Kenapa banyak pemain musik jatuh? Di gereja itu banyak sekali worship leader dan pemain musik jatuh. Semua sih hamba Tuhan pernah jatuh, ya? Atau ada banyak jatuh. Tapi kenapa? Karena yang paling banyak mereka dipuji. Yang paling banyak mereka ini yang dipuji. Karena mereka paling banyak berinteraksi dengan jemaat. Jemaat akan ngomong seperti ini, wah, kalau dia udah nyanyi haleluya saja dia bilang, aku langsung merasakan hadirat Tuhan. Dan para pelayan tidak mengembalikan kemuliaan itu ke Tuhan. Iya ya, aduh, makasihlah kau ingatkan aku. Saya ingatkan hari ini, karena Tuhan akan memakaimu menjadi orang besar. Setelah engkau menjadi orang besar, jangan jadikan Tuhan nomor 2, tetap jadikan Tuhan nomor 1. Amin. Haleluya. Kembalikan semuanya kemuliaan kepada Tuhan. Nanti baca di Alkitab banyak sekali keberhasilan Daud. Banyak, sangat-sangat banyak. Luar biasa keberhasilannya. Bahkan salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa, Daud. Bahkan Raja Saul pada waktu itu ketakutan, cemas, gemetar, mulia. Tapi hanya dia yang berkata, siapakah dia? Aku punya Tuhan. Ayat selanjutnya, ya Tuhan. Wow, perhatikan. Engkau akan merendahkan diri kalau engkau resapi ini. Apa katanya? Ya Tuhan, punyamulah kebesaran. Jangan pernah besarkan dirimu atas apapun. Punyamulah kebesaran. Punyamulah kebesaran ya Tuhan. Ketika engkau melihat sesuatu terjadi, perubahan terjadi, semakin membaik, perekonomian semakin membaik, kehidupan semakin membaik, semua yang kau kerjakan berhasil, katakan punyamulah kebesaran. Dan
Gak ada kebesaran, gak ada punya manusia. Kejayaan bukan punya manusia, itu punya Tuhan. Ketika engkau semakin besar, semakin jaya, katakan terpujilah Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Kenapa banyak orang Kristen setelah diberkati malah jauh dari Tuhan? Aduh sibuk kali aku Pak Pen, gak ada waktuku. Bisnisku yang di Jakarta, bisnisku yang di Medan, bisnisku yang di Lembang Kelak. Sibuklah pokoknya. Ya, sabarlah Pak Pendeta. Kalau ada waktuku nanti, melayani pun aku. Punya dialah kejayaan, punya dialah kebesaran. Saya ingatkan semua anak-anak muda, saya ingatkan. Tuhan akan pakai menjadi lebih besar dari apa yang sekarang. Tapi setelah Tuhan pakai, jangan jadikan Tuhan nomor 2, tetap jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Agar engkau melihat terus sampai engkau kembali ke surga, hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Maka jangan heran kenapa kita lihat dulu dia setia luar biasa, tiba-tiba jatuh drop. Setelah jatuh hidupnya juga drop. Jangan heran karena dia telah menjadikan Tuhan nomor 2, bukan nomor 1 dalam hidupnya. Punyamulah kehormatan, punyamulah kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Gak ada milik kita, gak ada. Semua punya Tuhan. Dan inilah yang membuat Daud berhasil sampai akhir hidupnya. Dia tetap raja yang dihormati, raja yang dihargai. Dia mengingat bahwa segala sesuatu punya Tuhan. Amin. Kalau kau kaya, jangan sombong, itu punya Tuhan. Kalau kau belum kaya, jangan merendah, karena itu juga punya Tuhan. Maksudnya rendah diri, bukan rendahan. Kalau rendahan itu positif. Ya. Punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kita lanjut sampai ayat 10. Ayat 14. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Dalam tangan Tuhan segala-galanya. Maka hari ini saya katakan, selalu jadikan Tuhan nomor 1. Maka apa yang di tangan Tuhan akan tentu diberikan kepadamu. Amin. Amin. Apa yang di tangan Tuhan tentu akan diberikan kepadamu. Jadi masalah gagal atau tidak itu bukan urusan Tuhan lagi. Itu bagaimana hidup kita menggantungkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat selanjutnya 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Wow, perhatikan sudah berapa ayat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tidak ada di sana yang berhubungan dengan Daud. Sama sekali tidak ada di sana. Terus kenapa kita sebagai orang Kristen yang mungkin 0,5-nya Daud juga belum sampai, ya, belum sampai ketaatan Daud, bagaimana Daud berdoa 7 kali sehari, mungkin kita hanya 2 kali, itu pun kalau setia, ya, mungkin kita hanya berdoa pas makan aja, itu pun kalau ingat, ya, itu pun nggak tahu tangannya di mana satu, saking laparnya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud berdoa 7 kali dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan dia mempelopori pembangunan rumah Tuhan, baik Allah yang diselesaikan oleh Daud, yang diselesaikan oleh Salomo begitu besar. Tapi dia berkata, ya Allah kami bersyukur kepada dan memuji namamu yang agung itu. Sekali lagi, apapun yang terjadi, kebaikan, keberhasilan, apapun yang engkau lakukan, jangan pernah mengambil kemuliaan Tuhan dari sana.
Selalu katakan karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Mari kita baca ayat 14. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sama-sama kita baca. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Wow. Lihat kerendahan hati daripada Daud. Berapa banyak orang kalau memberi persembahan, berapa banyak? Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia memberi persembahan merasa tidak layak. Itu udah memberi. Ini rahasia keberhasilan daripada Daud. Sekali lagi saya ulangi. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sehingga kami mampu. Bayangkan, Daud menyadari dia mampu memberi persembahan karena kemurahan Tuhan. Dia mampu melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kemurahan Tuhan. Ayo pemanusia, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab apa katanya? 1, 2, 3 ya. Daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Oke, bisa dimengerti? Persembahan yang kau berikan itu dari Tuhan. Persembahan yang kau berikan itu dari Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Persembahan yang kamu berikan itu dari Tuhan. Ingat. Sekali lagi saya ingatkan, persembahan yang engkau berikan itu dari Tuhan. Persembahan, pelayanan yang kita berikan itu dari Tuhan. Jadi jangan ada mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan ada mencuri kemuliaan Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita nyanyikan lagu yang tadi. Haleluya. Haleluya. Bagianlah domba yang duduk di tata. Haleluya. Haleluya. Bagianlah domba berkuasa setelah. Sekali lagi haleluya. 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 Bagianlah domba yang duduk di tanah. Haleluya. 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 Bagianlah domba berkuasa selamanya. Lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, jangan pernah, sekali lagi saya ingatkan, ini kalau saya katakan tinggal membuka pintu untuk memberkati, saya terlalu rohani. Tapi saya katakan hari ini saya bisa merasakan tahun ini sesuatu yang berbeda akan terjadi melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Maka saya ingatkan ini, sebelum hal itu terjadi, sebelum sesuatu yang besar itu terjadi, saya ingatkan, tetaplah jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu.
Tetaplah jadikan Tuhan nomor satu di dalam hidupmu. Jangan pernah mengingat-ingat apapun yang baik yang mungkin engkau lakukan tahun ini, dan keberhasilan itu akan engkau terima di tahun ini juga. Jangan pernah ingat-ingat, sebab Alkitab telah mengingatkan kepada kita. Mari yang terakhir, ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, kita buka dari Yesaya 43 ayat 18. Apa yang Tuhan katakan? Kenapa orang bisa jatuh ke dalam dosa? Karena selalu mengingat apa yang dia lakukan. Karena dia selalu mengingat apa yang dia kerjakan, bukan mengingat Tuhan. Lihat, saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan Daud. Dia tidak berkata, engkau Tuhan yang membuat aku mengalahkan banyak jiwa, atau mengalahkan banyak musuh yang mengancam nyawa umatmu. Tidak berkata seperti itu. Dia hanya memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan dan mengagungkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan firman-Nya atau firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan bergantung ke sana, kira-kira seperti itu. Jalani hidupmu dengan menaikkan syukur kepada Tuhan. Jalani hidupmu dengan meninggikan Tuhan. Jangan mau diatur oleh yang lalu. Kalau engkau mau diatur oleh yang lalu, masa lalumu, pekerjaanmu, atau apapun itu, engkau tidak akan pernah sampai kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Lihat ayat selanjutnya, ayat 19, yang terakhir. Sama-sama kita baca, ini penutup Bapak Ibu Saudara. Kita tutup firman Tuhan dengan ayat ini, 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Stop. Kalau engkau masih mengingat-ingat yang lalu, yang baru itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Alkitab sudah mengingatkan, kantong yang lama tidak akan mungkin diisi dengan anggur yang baru. Hati yang lama tidak akan pernah bisa menumbuhkan sesuatu yang baru. Pikiran yang lama tidak akan pernah bisa menumbuhkan sesuatu yang baru. Karakter yang lama tidak akan pernah bisa menimbulkan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Ketika engkau mengabaikan dan melupakan segala sesuatunya, maju terus. Maju terus. Ada atau tidak ada orang menilai, ada atau tidak ada orang menghormati, ada atau tidak ada orang menghargai, maju terus. Lupakan semuanya. Maka apa yang terjadi? Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ini Tuhan ingatkan. Maka saya katakan tahun 2022, sesuatu yang baru Tuhan sudah lakukan dan saat ini sudah tumbuh. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bagi yang domba yang duduk di tahta, katakan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Kembali ke ayat yang ke-19 tadi, 43 ayat 19. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Belumkah kamu mengetahuinya? Masa sih nggak sadar kalau yang lama itu tidak akan pernah menumbuhkan yang baru? Kalau hati yang lama itu tidak akan pernah membuat tunas yang baru bertumbuh di hati kita. Ya, ini yang pernah bertani pasti tahu istilah peremajaan.
engkau ingin melihat sesuatu yang baru, engkau harus potong dulu yang lama, maka tumbuh tunas-tunas yang baru, dan dari sana akan timbul buah-buah yang baru. Amin. Hatimu yang lama potong, buang jauh-jauh, dan tumbuh menjadi sesuatu yang baru, maka pekerjaan Tuhan akan terjadi. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Hidup kita yang buntu selama ini bertahun-tahun, 2021, 2020, 19, 18, hidup kita buntu. Ya, Tuhan akan membuka jalan. Kalau ada orang mungkin melihat seolah-olah hidup kita ini tidak berubah, hidup kita ini tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari tahun ke tahun, katakan hari ini Tuhan bekerja. Sama-sama katakan hari ini Tuhan bekerja. Hari ini Tuhan bekerja. Tahun terakhir, tahun buntu adalah tahun 2021. Amin. Tahun ini tahun Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yes. Haleluya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami sangat bersyukur pada hari ini kami bisa menikmati kasih, menikmati hadirat-Mu, dan kami diberkati oleh firman Tuhan. Bapak, saat ini kami berserah penuh ke dalam tangan penasihat-Mu. Ajari kami, bimbing kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk selalu mengerti bahwa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, hidup kami hanya untuk meninggikan Engkau, hidup kami hanya untuk mengagungkan Engkau. Ajari kami Tuhan, bimbing kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menolong kami untuk menjalani hidup kami di sepanjang tahun ini. Kami akan melihat tunas yang baru itu, tunas yang telah tumbuh. Kami akan melihat tunas itu membawa buah di dalam kehidupan kami, membawa buah di dalam gereja-Mu, dalam keluarga kami, rumah tangga kami, di dalam nama Yesus Kristus. Tunas yang baru itu akan membuat kasih Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Pak. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari percaya berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Akan kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bapak yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan. Dan kami percaya Tuhan, persembahan kami ini adalah persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap
ada kabar sukacita mengenai pembangunan rumah Tuhan. Pada hari Jumat yang lalu, bendahara kita sudah mengirim struk pembelanjaan di mana kerangka atau kerangka baja ringan yang dibutuhkan untuk atap gereja kita, sepertinya sudah dipesan ya Pak ya. Itu nota pemesanan ya. Mudah-mudahan hari Selasa sudah nyampe. Tepuk tangannya dong buat Tuhan. Oke, kalau hari Selasa sampai Rabu atap kita sudah mulai dikerjakan. Kita doakan paling lama bulan 3 kita sudah bisa beribadah di sana. Bagaimana? Amin. Para panitia pembangunan udah bisa bulan 3. Nanti karena semangat saya tahunya bulan 4. Yakin ya para panitia, yakin bulan 3. Oke, kita imani bulan 3 kita sudah beribadah di tempat yang baru. Tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan Yesus memberkati. Kita doakan kalau masalah lantai udah lama ini lantai ada di sini ya. Yang jelas atap yang paling kita pikirkan beberapa waktu yang lalu. Dan Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya, kemurahan-Nya, dan walaupun atap sudah mulai dikerjakan, jangan pernah berhenti mendoakan pembangunan rumah Tuhan. Amin. Karena masih banyak yang akan kita benahi. Salah satunya kalau kita sudah pindah ke sana, kita juga harus mengadakan atau pembelanjaan minimal 2 speaker Bapak Ibu Saudara sebagai tambahan. Dan saya telepon kemarin ke Medan, hanya 2 speaker bersama dengan kabel dan juga stand-nya dan seperti ini 2. Kalau tidak salah 1.100.000. 10 juta 10.100.000 kalau nggak salah, berarti 11 juta kalau salah ya. Dan itu pun kalau karena kehendak Tuhan, karena kemurahan Tuhan, itu pun minggu depan akan kita pesan. Amin. Pemilihan Tuhan. Amin. Dari mana uangnya? Udah kita minta aja dari Tuhan. Kita cukup dari Tuhan. Jadi untuk menyemangati pemain musik juga ya, selama ini kan mereka pakai hanya mengandalkan yang 2 ini. Jadi yang 2 ini bisa jadi monitor. Yang kita pesan itu ada sekitar 15 inci. Itu pun pasif Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya kita pesan aktif itu 15 juta. Tetapi karena kita nggak terlalu membutuhkan aktif, masih pasif saat ini karena power kita masih mampu, maka yang 15 inci akan kita beli 2, dan itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi kita akan menikmati tempat yang baru dan juga sound system yang akan lebih menyenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin minggu depan akan diumumkan oleh bendahara kita mengenai lanjutannya. Tunggu dipersiapkan dulu. Saya serahkan kepada hamba Tuhan doa syafaat. Mohon didoakan secara khusus pembangunan rumah Tuhan. Oh ya, ibadah Rabu dan Sabtu telah dibuka Bapak Ibu Saudara ya. Kita sepakati minggu kedua semua normal. Jadi ibadah Rabu dan Sabtu mulai minggu ini sudah normal kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapak, tak henti-hentinya kami mengucap syukur segala kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang kami rasakan, yang kami nikmati di sepanjang hidup kami, dan membawa kami sampai pada waktu ini. Dan sungguh kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih Bapak atas ibadah kami pada hari ini, ibadah minggu kedua di tahun 2022. Kami mau tetap setia di dalam iman kami untuk tetap beribadah kepada-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah mata hati kami tertuju kepada-Mu dalam setiap waktu. Kami bersyukur Tuhan atas ibadah kami pada hari ini. Kami sungguh merasa diberkati oleh pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan.
yang merasakan hadirat-Mu. Demikian juga firman Tuhan yang telah ditaburkan di tempat ini sungguh sangat memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan firman-Mu hari ini mengingatkan kembali bahwa segala yang kami miliki di dalam hidup ini semuanya bersumber daripada Tuhan, sehingga di dalam hati kami tidak ada kesombongan, tidak ada rasa untuk mencuri kemuliaan daripada Tuhan, tapi semuanya itu mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang bermurah hati mempercayakan segala sesuatu yang kami miliki untuk kami dapat pergunakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, tak lupa kami mengucap syukur atas rencana pembangunan gereja-Mu Tuhan, baik suci-Mu di tempat ini, di mana kami telah mendengarkan pengumuman Tuhan bahwa kelanjutan pembangunan gedung gereja-Mu Tuhan, yaitu kelanjutan pembangunan atap gereja dan juga lantai gereja Tuhan akan dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan kami tak akan memperoleh dan mendapatkan semua itu. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, semua yang Kau miliki, oleh karena kasih-Mu, kami juga dapat merasakannya. Terima kasih Bapa. Dan segala rencana dan program-program gereja yang telah kami canangkan Tuhan di tempat ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kami tahu Tuhan akan selalu ada tantangan, akan ada selalu pergumulan, terlebih dalam melayani Tuhan di gereja ini. Tapi kami percaya oleh firman-Mu, kami akan selalu diingatkan bahwa anak-anak Tuhan akan lebih daripada pemenang. Kami yakin Tuhan, kami akan mengalahkan semuanya itu, dan kami akan ikut ambil bagian Tuhan dalam perkara-perkara besar yang Tuhan telah sediakan bagi kami, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan terkhusus para pelayan-pelayan-Mu, terlebih Bapak Gembala Sidang kami yang menjadi pimpinan kami di tempat ini, sebagai gembala yang Tuhan telah tetapkan untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Kau berikan hikmat, Kau berikan pengetahuan, Kau limpahkan berkat-berkat-Mu Tuhan atas kehidupan Bapak Gembala Sidang kami. Demikian juga Tuhan dengan Ibu Gembala Sidang kami yang Tuhan telah kirimkan sebagai penopang di dalam hidup Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Kau beri kekuatan, Engkau beri Tuhan sukacita dan berkat-berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Demikian juga para pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, Kau beri kekuatan, Kau tetapkan hati kami Tuhan untuk semakin kuat melayani Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kami Tuhan semakin mencari wajah-Mu, kami mengejar kekudusan kami masing-masing Tuhan, agar kami layak melayani Tuhan di tempat ini. Sebab Engkau Tuhan kami, sebab Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Engkau Tuhan yang mengenal setiap hati jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Banyak hal yang membawa mereka ke tempat ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menanamkan kerinduan di hati mereka untuk rindu bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Dan biarlah mereka Tuhan hanya mencari wajah-Mu di tempat ini, dan mereka memuliakan Engkau di dalam hidup mereka. Engkau Tuhan, setiap pikiran mereka, setiap hati mereka Tuhan, setiap keinginan-keinginan mereka Tuhan, sinari dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap hati mereka Tuhan, Engkau bawa mereka Tuhan semakin lebih mendekat lagi kepada-Mu, semakin mengenal cinta kasih-Mu Tuhan dengan segenap hatinya. Biarlah Bapa, mereka semakin bersukacita memuji-muji nama-Mu Tuhan dalam setiap hari-hari mereka. Terima kasih Bapa, dalam setiap waktu, dalam segala keterbatasan kami, dalam segala ketidakmampuan kami Tuhan, kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebab kami percaya Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang menopang hidup kami, dan Engkau yang akan membawa kami naik lebih tinggi lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan tak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, tempat di mana kami berdiam ya Bapa. Kami berdoa bagi seluruh pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah Tuhan. Tuhan memberkati dalam Tuhan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, memiliki motivasi untuk melayani masyarakatnya Tuhan, untuk melayani umat-Mu Tuhan, sehingga kemakmuran, sehingga sukacita, sehingga damai sejahtera berdiam di dalam negara kami,
di dalam setiap daerah-daerah kami. Kami nyaman, kami rasakan kebahagiaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menghantarkan kami tiba dan selamat Tuhan di tempat kediaman kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu ke surga dan terangkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah dengan iman Bapak Ibu Saudaraku berkat Tuhan yang kami genapi dalam hidupmu ketika engkau menerimanya dan membawanya pulang dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunan. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.